Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya khususkan buat pecinta Suryajadi 99 dan tim Suryajadi 99, bagaimana caranya kita bisa mengobatin orang yang super kerasukan lagi, hilang lagi, kerasukan lagi, hilang lagi, kerasukan lagi, hilang lagi dalam satu kurun waktu. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda sekalian, dan kita patut selalu memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakit itu hanya Allah yang bisa menyembuhkan, bukan kita. Kita hanya berikhtiar dengan cara sekuat mungkin minta kepada Allah untuk bisa menyembuhkan orang yang kerasukan seperti itu. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita ila yaumil qiyamah. Pecinta Suryajadi 99, alhamdulillah, ini adalah suatu pengalaman pribadi. Itu desanya saya tidak sebutkan, dan mungkin orang yang melihat video ini juga tahu desa itu. Mudah-mudahan banyak yang komen juga dari desa itu, pengalaman tahun 98. Jadi ada orang yang kerasukan semenjak jam 4 sore sampai jam 12 malam. Itu tidak sembuh sama sekali. Bahkan dari berbagai aliran, ustadz, kiai, dukun, orang pintar, apapun, semua diundang semua untuk mengobatin orang yang terkena jin itu. Jadi gini ceritanya. Mudah-mudahan Anda kenal sama saya juga ya, masih kenal, karena sudah lama kita tidak bertemu di desa kita, karena saya juga jauh dari desa saya. Begini, kata warga di situ, ini yang nonton juga banyak sekali, hampir 100 orang lebih, karena mungkin susah, bandel sekali jin itu. Jadi sembuh lagi, lalu kumat lagi. Setelah orang tersebut itu sembuh sama kiai, diruqyah, sampai di apapun, tapi kembali lagi, sembuh lagi, kembali lagi, sembuh lagi, kembali lagi, sampai putus asa semua orang yang mengobatin orang yang kerasukan itu. Bayangkan jam 4 sampai jam 12 malam. Pada waktu itu saya ada di musola bersama teman-teman. Saya diundang ke sana pakai motor. Saya datang perjalanan sekitar 25 menitan lah, sekitar 20 menitan dari desa saya. Setelah pas saya di situ, ternyata benar. Ini orang kerasukan diobatin lagi, sembuh lagi, kerasukan lagi. Saat itu berulang-ulang. Itu yang paling hebat, tenaganya makin besar, makin kuat. Ini
pengalaman cerita saya. Nggak mau saya sebenarnya menceritakan seperti ini, tapi yang saya upload di video itu keterangan-keterangan ini dari hasil pengalaman pribadi dan bukan dari buku-buku atau bukan cara-cara meminta kepada guru bagaimana caranya untuk mengobatin orang-orang yang terkena jin tersebut. Nanti akan saya praktekkan dengan energi, ini baru dengan doa-doa saja. Setelah saya nyampe di situ, ternyata masih ada dukun, kiai, paranormal, ahli-ahli dari berbagai desa yang lain yang diundangin sama orang tuanya untuk menyembuhkan anaknya di situ. Yang jadi kasihan, dia itu istrinya sedang pergi ke luar negeri. Jadi bersama mertuanya di situ. Pas saya di situ, ini kebetulan apa enggak ya? Ternyata jin itu melecehkan saya. Baru bau kencur aja sudah mau berani nantang saya. Kiai dan dukun-dukun di sini saja, orang yang pintar tua-tua atau sepuh tidak berani menghilangkan saya, bahkan bisa mengobati saya. Seperti itu kata-katanya, hebat kan? Tapi pada waktu itu saya nggak gentar, karena saya punya Allah. Saya bilang demi Allah, demi Rasulullah, saya bergantung hidup dan matiku hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya ucapkan pada orang tersebut, kepada jin yang merasuki. Saya bilang lagi dengan ayat Allah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, tujuannya agar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kepanasan. Hanya dengan kata-kata, hanya dengan melafazkan firman Allah Subhanahu wa taala, jin itu kepanasan dan disaksikan 100 orang di desa itu. Ini kenyataan. Dan saya tidak mau orang harus percaya sama saya, karena saya sudah bilang saya hanya menceritakan pengalaman pribadi dan ada saksi dari ratusan orang tersebut. Lalu saya bilang kepada jin itu, keluar enggak? Kalau enggak keluar, saya bunuh. Di dalam hati, apakah saya bisa membunuh jin itu? Tetapi saya dengan berkeyakinan yang sangat tinggi, dan insya Allah guru saya akan bantu dari saya, dan Allah juga akan menurunkan kekuatannya untuk melemahkan jin itu. Dan barulah dia menantang saya. Lalu dijagal orang tersebut 8 orang. Lalu saya bilang, keluar apa enggak? Dia bilang, saya hanya mau mati. Maka dari itu enggak tahu, saya langsung seperti mendapat petunjuk dengan doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya baca, Allahumma adkhilna fi suri Sulaiman wa malaka Sulaimanu minal masyriqi wal maghrib bi dzatihi wa sifatihi wa quwwatihi salamu ya rabbal Jibril wa Mikail wa Israil wa malaka Sulaiman minal masyriqi wal maghrib jinan wa insanan wa rihan wa ghamaman tatliman katsirah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Iklam ya iblis wa syayatin taskun fi zulumat Rabbana taqabbal du'a Sulaiman. Dengan baca itu tahan nafas, itu guru dia ya, leher dia saya gini kan, ternyata ada suara krokok seperti
menyembelih kambing atau sapi seperti itu, dan akhirnya hilang. Lalu masuk lagi, saya baca itu lagi doa Sulaiman, saya baca lagi, ternyata mati lagi. Seperti itu lagi keadaan sampai hampir 10 bayangkan. Setelah pas jam 12:30 disaksikan keseluruhan di situ. Setelah sembuh total, saya lihat nggak ada di dalam satupun. Dia itu berbohong sama saya, dia pengen ngelabuin saya gitu. Dia berpura-pura kerasuan lagi, saya tinggalin dia. Saya bilang pada orang tua dia itu kadzab, ini palsu, ini bohong, nggak akan bisa diobatin, dia sudah sembuh. Masya Allah, dia sembuh total, dan besoknya dengan orang tuanya, dengan mertuanya dia datang ke rumah saya. Alhamdulillah saya sembuh total, terima kasih atas bantuannya. Dan memang saya mengakui yang terakhir itu saya bohong, tapi ternyata Ki Amun tidak bisa dibohongi. Itu pengalaman saya, dan ada orangnya juga. Ngapain bikin video seperti ini, tutorial seperti ini, kalau hanya berbohong. Nah, kenapa saya sering sekali membaca doa itu, doa Sulaiman, Allahumma arhidna fi suri Sulaiman. Mungkin apal semua lah, apalagi di dunia orang yang dulu saya dipelajarin ruqyah sama guru saya dari Purwokerto. Saya pernah dipelajari ilmu itu. Dulunya saya sering meruqyah sebelum tenar Ustadz Kundur Bumi, kalau nggak salah. Itu saya meruqyah terus. Cuma saya sekarang enggak, karena murid-murid saya banyak sekali yang ahli ruqyah gitu. Seperti itu. Jadi bila mana Anda ingin menjadi ahli atau pengen bisa menyembuhkan orang yang kerasukan, yang bandel-bandel seperti itu, amalkanlah doa Nabi Sulaiman, berpuasalah 7 hari dan bacalah 413 kali setiap sholat hajat. Lebih bagus lagi, bacalah setiap sholat fardu maksudnya. Tapi kalau nggak sempat, bacalah setiap sholat hajat. Insya Allah bila mana kita sudah sholat hajat, lalu kita membaca doa Sulaiman atau Nabi Sulaiman itu, Allahumma rakhina fi suri Sulaiman wa malakasuna masuk wal maghrib, tubuh kita akan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya. Seperti itu. Tidak ada yang namanya suatu kebetulan. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bila mana kita sudah tahu caranya, karena kita praktek langsung, maka sebenarnya paling gampang untuk ngobatin orang-orang seperti itu. Kenapa tujuan saya bikin tutorial seperti ini? Agar Anda bisa sendiri dikalah keluarga Anda, tetangga Anda yang terkena seperti ini. Inilah pengalaman sejati saya semenjak saya belajar tentang ilmu kebatinan. Jadi para pecinta Surajadi 99, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan bila mana Anda mau mengamalkan doa itu, saya serahkan kepada Anda. Insya Allah ala hadini al-fatihah, guru saya, syekh saya, dan keturunan-keturunannya mudah-mudahan ridho dengan saya, dan saya akan ibaratkan ridho untuk Anda. Mangga silakan diamalkan, insya Allah ada manfaatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya segala yang namanya penyakit Allah akan berikan kesembuhannya. Penyakit datangnya dari Allah, kesembuhan juga datangnya dari Allah. Allah memberikan
Sakit pasti Allah memberikan kesembuhannya. Pasti ada penyakit, pasti juga ada obatnya. Insya Allah bila mana hati kita selalu didekatkan atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita akan nyaman, akan tentram, akan damai, dan selalu meminta keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.